dengan Bu Yuan. Hari ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kalian simak baik-baik ya. Teman-teman tahu tidak, tumbuhan atau tanaman sama seperti makhluk hidup lainnya. Tumbuhan atau tanaman mengalami pertumbuhan, memiliki siklus hidup, dan memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Perkembangbiakan pada tumbuhan atau tanaman ada dua cara, yaitu perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan alami contohnya adalah dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tanaman dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji dapat berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru kemudian dapat tumbuh menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan buah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan biji ada pohon mangga, ada pohon jambu, tanaman cabai, dan lain sebagainya. Selain dengan biji, beberapa tumbuhan juga berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh dekat tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan bambu. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Umbi adalah akar atau batang yang mengembung berisi makanan. Umbi ada macam-macam, ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah salah satu contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Selain dengan biji, tunas, dan umbi, ada juga tanaman yang berkembang biak dengan spora. Contohnya adalah tanaman paku dan lumut. Spora memiliki bentuk seperti biji, tetapi sangat kecil dan halus, sehingga mudah terbawa angin. Teman-teman, itulah macam-macam perkembangbiakan alami. Sekarang kita lanjutkan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang menggunakan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan buatan dapat dilakukan dengan mencangkok dan stek batang. Mencangkok adalah membuat bagian batang menjadi berakar dengan mengupas kulitnya sedikit, lalu membungkusnya dengan sabut yang dicampuri tanah. Sedangkan stek batang yaitu pemisahan atau pemotongan bagian dari tanaman yaitu batangnya dengan tujuan agar terbentuknya akar atau tanaman baru dari batang tersebut. Nah, teman-teman sudah menyimakkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Tugas kalian sekarang adalah menjawab tantangan di home challenge kalian dengan cara yang bagian pertama adalah kalian sambungkan makhluk hidup dengan cara berkembang biaknya. Yang bagian kedua adalah kalian membuat laporan. Bagaimana caranya? Yuk kita simak. Oke teman-teman, Bu Yuan sekarang akan menjelaskan cara mengisi laporan kalian. Nah, di laporan kalian, di baris paling atas ada kolom untuk nomor, lalu nama makhluk hidup, jenis makhluk hidup, ciri makhluk hidup, tempat hidup, makanan, dan keadaan. Jangan lupa kalian beri nomor dulu ya. Bu Yuan akan mencontohkan nih dua nomor. Satu adalah Bu Yuan mencontohkan nama makhluk hidupnya kucing. Di sini jenis makhluk hidupnya adalah kucing, termasuk apa? Hewan atau tumbuhan? Tentu saja hewan ya. Lalu ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidupnya, ciri kucing yang kalian lihat itu seperti apa?
Di rumah Bu Yuan, di samping rumah Bu Yuan ternyata ada kucing berambut hitam. Nah, ditulis berambut hitam, lalu tempat hidupnya di mana? Tadi di samping rumah. Makanannya apa? Kucing tersebut ternyata suka ikan tongkol. Silahkan kalian masukkan di situ. Lalu keadaannya sehat. Nah, ini tergantung ya teman-teman. Misalnya kucing yang kalian lihat apa? Sehat kah? Misalnya ada yang sedang sakit kah? Boleh ditulis di situ. Atau misalnya keadaan tubuhnya bersih atau kotor. Silahkan ditulis ya di kolom keadaan. Lanjut, Bu Yuan akan mencontohkan tumbuhan sekarang. Di nomor 2, Bu Yuan akan memilih pohon durian yang ada di sekitar sekolah. Nah, jenis makhluk hidupnya adalah tumbuhan. Cirinya apa? Pohon durian ternyata memiliki daun berwarna hijau dan memiliki buah durian. Ya, berbuah-buah durian. Tempat hidupnya di mana? Di halaman belakang sekolah. Makanannya apa? Air dan pupuk. Keadaannya ternyata pohon duriannya tumbuh subur. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalian kerjakan dan kalian isi 5 makhluk hidup yang ada di sekitar rumah kalian. Itu saja dari Bu Yuan. Bagaimana teman-teman, sudah mengerti? Sekarang tugas kalian mengisi home challenge kalian ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.